Selamat pagi Niko. Selamat pagi Pak. Di mana posisimu sekarang? Sekarang di Malang Pak. Oh, di Malang ya. Sebenarnya kamu itu aslinya mana? Asli tetap Tangerang Pak. Eh, Cuma setelah kuliah ya dapat kerjaan di sini, terus iya, keluarga juga di sini. Sementara ini. oke. Eh, Perlu saya umumkan dulu ini ke penonton. Penonton sekalian, Niko ini adalah dulu murid saya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oke Niko, Niko dulu sebenarnya Gimana? lahirnya Niko dulu di mana? Di Tangerang Pak. Oh, di Tangerang ya. Lah, terus kok kan tinggal lama di Malaysia? Iya. Sejak umur berapa di Malaysia itu? Di Malaysia usia 1 tahun saya udah di Malaysia. Uh, uh, Kemudian uh, terus sampai lulus SMA baru saya kuliah di Brawijaya, Fakultas Kedokteran di Malang. oh gitu ya. Uh, Iya. jadi berapa lama kamu sekolah sekolah di Kuala Lumpur dan berapa lama kamu sebenarnya tinggal di Malaysia? Kalau dihitung-hitung sekolah di Malaysia itu ada sekitar 17 tahun ya. 17 tahun. Uh, Kemudian saya baru pulang ke Indonesia waktu lanjut kuliah. Boys, iya 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 iya. Nah sekarang pertanyaannya, kamu diajar bapak itu sejak kelas berapa? Diajar dari kelas 1 SMP. Oh, satu SMP, berarti 6 tahun ya? Wah, lumayan. 2005 ya Pak? Iya, iya. Dan 2005. kesan Bapak pada kamu memang smart, ya, smart, disiplin, betul ya? Lalu kemudian kamu juga terakhir jadi ketua OSIS. Eh, ya yang terakhir itu nggak kesampaian Pak. Oh, soalnya dia. Iya, Tapi tetap ada, aktif membantu iya. sebagai anggota inti, tapi nggak sampai jadi ketua. Adik-adikmu yang secara berurutan ya, dua adikmu dua-duanya ketua OSIS ya. Iya, kalau mereka kesampaian. Oke Niko, Ya, pengalaman waktu di Malaysia, apa pengalaman yang paling unik waktu di Malaysia? Kamu dulu sebentar, kamu dulu tinggal di mana? di Subang, waktu di Malaysia, di Subang Jaya. Iya, terus tiap hari naik KTM ya, Betul. naik KTM. Tentu punya pengalaman yang unik selama hidup di Malaysia. Apa yang kamu rasakan berhadapan dengan orang-orang Malaysia misalnya gitu? Ya, nggak ini sih, apa pengalamannya sebenarnya kalau dilihat-lihat ya enak di sana itu adaptasi. Oh gitu Ya, ya. ya memang pertamanya kayak di sana itu kalau kita pertama di sana ya memang kayak stranger ya, kayak orang asing dimanapun itu. Tetapi ternyata orang-orang Malaysia itu ya lebih masuk akal dalam menerima kita. Oh gitu. Ya, dan lebih cepat adaptasinya. Mm, mm, mm. Ya, saya justru mengalami kesulitan ketika saya pindah ke sini. Untuk beradaptasi itu bahkan butuh waktu lebih lama. Hmm. Gitu. Misalnya apa? Gimana? Misalnya apa? Adaptasi yang bagaimana? Oke, di Malaysia itu terus terang toleransinya luar biasa. Iya. Toleransinya luar biasa. Ya, nggak mereka meski sih kelihatannya mereka nggak ini, tapi mereka nggak mencampuri urusan yang bukan urusan mereka ya. Nggak Iya. terlalu banyak campur urusan pribadi. Iya. Oke, dan di situ yang bikin toleransinya luar biasa di sana. Mhm. Ya, Oke. kalau di sini terus terang waktu itu ada sedikit shock culture waktu pindah ke sini. Soalnya lebih banyak ngurusi urusan pribadi seseorang di sini. Tapi ya itu udah dulu. Sekarang Iya. udah sangat terbiasa dengan kebiasaan di sini. Oke. Biasanya orang-orang mohon maaf, kamu dulu kan di sekolah juga juga minoritas, maksudnya itu Ya, eh,
Tionghoa sendiri ya, Chinese ya. Iya. Kalau di Iya, iya. Malaysia, Chinese itu ya bahasa hari-harinya bahasa Cina. Punya nggak pengalaman diajak orang berbahasa Cina dan kamu nggak bisa? Hampir tiap hari, Pak. Iya, tapi ya sudah lah, mereka juga nggak ngurus kok. Iya. Ya, mereka juga kaget. Kayak itu mungkin uniknya saya di mata mereka. Iya. Apa kata mereka ketika kamu diajak ngomong bahasa Cina nggak bisa itu? Ya, nggak ada kata-kata, cuma pandangannya aneh aja. Gitu. Cuman ya, ada dasarnya setelah mengetahui saya orang Indonesia, ya mereka akhirnya belajar kalau memang kebanyakan orang Indonesia yang keturunan Tionghoa memang jarang yang bisa bahasa Cina. Hmm. Dan mereka mengerti masalah itu. Tetangga-tetangga pun pertamanya begitu di sana, tapi Iya, lama-lama mereka ngerti. Iya, iya. Justru mereka malah aneh, bahasa Melayu saya yang lancar malah. Iya, ya betul ya. Iya, kamu lebih pandai bahasa Melayu ya. Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Oke, sekarang kamu sudah menjadi dokter ya, menjadi dokter di Iya, Pak. tengah wabah COVID Corona atau COVID-19 ya, COVID-19. Ah, apa peran sekarang sebagai dokter saat ini? Ya kalau saya sendiri sih memang tugasnya di IGD ya Pak. Iya. Di IGD pintu terdepan, di mana kita nggak tahu pasien apa aja yang bakal masuk di situ. Ya. Iya. Jadi ya kalau saya tugas paling berat saat ini ya saya harus screening. Screening maksudnya betul-betul memastikan Iya. itu pasien ini kira-kira curiga atau tidak. Soalnya begitu saya salah di depan, yang merawat yang jadi korban. Oh, gitu. Misalnya bagaimana tuh? Contohnya? Contohnya ada orang datang. Sekarang kita udah sedikit merubah sistem di IGD ya Pak. Jadi Iya. pasien di rumah sakit saya sendiri, pasien yang batuk pilek akan kita pisahkan IGD-nya dengan pasien biasa. Oh. Apalagi ada kecurigaan, ada faktor resiko COVID, di mana merupakan kayak seperti kontak dengan orang suspek atau PDP. Iya. Atau mungkin positif case datang dari daerah endemis, daerah zona merah, atau mungkin menghadiri acara-acara yang lebih dari yang banyak, entah itu rapat, nikahan, itu, apalagi disertai gejala, batuk pilek, itu langsung kita pisah ke IGD khusus COVID. Oh gitu. Itu sekarang. Ya memang pada awal-awal sebelum kita pisah ini kita banyak kecolongan. Oh. Ya, banyak kecolongan masuk begitu dalam ruang perawatan ternyata dicurigai. Iya. Tapi masalahnya kan di COVID ini penyebarannya luar biasa cepat dibanding virus-virus yang ada selama ini paling cepat. Iya. Nah, saya kalau misalnya kita kelepasan maksudnya lolos dan kadung masuk ke belakang, kalau masuk ke ruang perawatan, kasihan yang semua yang kontak sama pasien itu nanti. Iya. Nah, sekarang apa kamu nggak merasa takut tertular atau bagaimana? Terus bagaimana agar tidak tertular itu? Kalau saya sih takut ya ada pasti Pak. Ada takut ketularan ada. Apalagi bulan-bulan Maret kemarin, bulan pertama itu memang banyak ketakutan yang terjadi di antara kita para petugas medis. Iya. Karena waktu itu APD juga belum lengkap, prosedur masih amburadul, kebijakan juga masih belum tepat waktu itu. Nah, memang takut, tapi mau gimana ya, namanya jadi seorang dokter, penyakit apapun kita nggak akan tahu datang dari mana, ya harus siap semua. Kita punya SOP, kita punya prosedur, kita punya ilmu, itu bisa digunakan. Nah, gimana supaya nggak tertular? Satu, ya memang PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Kita itu yang kalau misalnya dalam pendidikan dokter nomor 1 adalah cuci tangan. Oh. Iya, jadi cuci tangan itu kapan? Cuci tangan. Iya. Cuci tangan baik sebelum pemeriksaan dengan pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah memegang benda cair, setelah memegang benda-benda yang dekat pasien yang dicurigai,
tertular, itu semua harus dilakukan. Oh, Itu adalah standar pertama sebelum dalam pendidikan dokter. Semuanya. Terus kemudian kita punya APD. Ya, kita punya standar APD. Kita ada level-level APD-nya, di mana level 1 itu kita menggunakan masker dan baju jaga. Kemudian level 2 kita sudah mulai meningkatkan, saat ini semuanya minimal level 2 di rumah sakit. Ya, di mana level 2 itu bukan cuma menggunakan masker, tapi menggunakan face shield, menggunakan head cap, Google, dan gaun medis. Gaun medis. Iya. Baru level 3 itu yang dilihat di mana-mana, yang cover all, hazmat, seperti baju astronot itu. Oh, gitu. Saya taunya yang terakhir itu aja, nggak tahu ada tingkatan-tingkatannya itu. Gitu. Kalau di Indonesia ada tingkatan-tingkatannya yang sudah ditetapkan Kemenkes. Oh, gitu ya. Nah, sekarang Niko, kamu di rumah sakit itu kan menghadapi begitu banyak risiko. Lalu kemudian kamu pulang. Bapak dengar baca di media-media itu banyak dokter atau perawat yang nggak bisa pulang karena keluarganya takut tertular. Bagaimana dengan kamu? Kalau saya tetap pulang, Pak, pulang, karena saya juga masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit ada prosedur. Tidak sekadar selesai tugas langsung cabut naik mobil pulang ke rumah, enggak. Ya, saya harus saya selesai saya tugas, saya disinfektan dulu, kemudian cuci tangan semuanya, melepas APD semua, ada prosedurnya sendiri, dan itu kadang nggak cukup 15 menit melepas APD-nya aja, karena ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, karena ada resiko tertular dari APD-nya sendiri. Kemudian dari situ ya kita mandi, itu juga waktu mandi juga sabunnya juga sabun khusus. Setelah sabun khusus biasanya selesai mandi sabun khusus, kemudian kita ganti semua baju, pakai baju bersih, baru kita boleh masuk ke mobil keluar rumah sakit. Ada prosedurnya. Sampai di rumah, keluar mobil, kalau saya langsung mandi lagi. Wow, masih mandi lagi? Masih mandi lagi. Ya, masih mandi lagi. Semua baju yang tadi baru sebelum masuk mobil itu baru dipakai. Iya. Itu langsung dicuci juga. Sampai rumah semuanya baru lagi. Itu memang standar ya? Standar. Baru setelah semua bersih, semua selesai, barang-barang saya juga sudah disingkirkan semua, baru saya ketemu keluarga. Oh iya, kebetulan istrimu juga dokter ya, mungkin lebih saling mengerti ya, karena istrimu juga dokter ya. Iya, puji Tuhan ya, saling ngerti memang. Iya, istrimu juga sama tugas dengan seperti kamu kayak gini, di menangani COVID juga. Betul, tapi istri kan sekarang masih statusnya PPDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis. Oh, masih intinya masih sekolah dokter spesialis. Dan karena memang sekolah yang diambil adalah pendidikan dokter anak, jadi ya memang otomatis pasti nangani COVID. Oh, gitu ya. Iya. Dan prosedurnya lebih kurang sama, gitu. Jadi sisanya ya apa? Di rumah itu sudah keadaan cemas-cemas tenang lah, karena kedua-duanya dokter mengerti gitu ya. Betul. Dua-duanya dokter mengerti, dan intinya kita dokter, kita juga harus tahu cara menjaga dirinya, menjaga diri masing-masing dulu. Oke, kamu kan sekarang di Malang ya, di rumah sakit apa namanya? Panti Waluya Sawahan. Panti Waluya Sawahan. Oh iya, kalau misalnya nama-namanya RKZ. Oh, ini kenal ini kalau saya RKZ. Iya. Oke, bagaimana kondisi penyebaran COVID-19 ini di Malang? Kok Malang nggak ikut PSBB ya? Kalau di Surabaya, Sidoarjo, Gresik ikut PSBB. Bagaimana Malang? Iya, kalau di Malang kasusnya memang Kota Malang ya. Kita bicara Kota Malang soalnya ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang. Nah,
Angka yang lebih kecil ini di Kota Malang, di tempat saya, memang angkanya masih belasan hitungannya kasusnya. Oh, iya iya iya. Iya, tapi 2 minggu pertama, waktu ada kasus pertama di Malang, itu semuanya stay at home. Semuanya di rumah, jalan sepi, semua berjalan lancar. Sampai ada kasus-kasus di Malang ini, kasus-kasus pertama Malang ini, ternyata sembuh semua. Orang nganggap enteng, keluar kembali. Oh, Dan apa yang terjadi? Iya, seperti yang dibilang, apa yang kita lakukan minggu ini akan mencerminkan hasil minggu depan. Nah, setelah semua orang nganggap enteng, apalagi banyak orang yang salah kaprah setelah disemprot disinfektan, itu akan aman dari COVID. Itu akhirnya semua orang beraktivitas seperti biasa. Sampai saat ini pun aktivitas masih ramai di Malang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Minggu-minggu ini kasusnya naik drastis. Kita padahal sudah berhasil mungkin ada dalam 10 hari itu 0 kasus tambahan. Oh. Tapi dalam minggu ini setiap hari ada 1-2 kasus yang nambah. Gitu. Sama dengan yang di Singapura ya. Singapura udah pede banget, sudah nggak gitu boleh keluar. Sekarang malah tertinggi di Asia Tenggara ya. Iya. Sepertinya, soalnya gimana ya, susah juga sih ngatur masyarakat ya. menurut kamu apa susahnya? Ya memang kuncinya di disiplin, Pak. Itu aja, satu ya. Kuncinya disiplin. Terus kita kalau misalnya Malang bisa disiplin seperti minggu-minggu pertama, menjaga jarak, tetap di rumah, pakai masker. Walaupun waktu itu belum ada himbauan pakai masker kain, mereka udah mulai pakai masker. Itu udah bagus, di minggu-minggu startingnya bagus. Sudah sempat menolakkan pasien dalam beberapa hari. Nah, tapi setelah itu akhirnya semua pasien di Malang sembuh, belum ada kematian sampai saat ini di Malang, di Kota Malang. Akhirnya masyarakat mungkin terlalu pede, merasa lega, merasa nyaman, aman, akhirnya aktivitas kembali. Itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah setempat untuk menangani hal tersebut agar tidak mewabah sebanyak yang di tempat-tempat lain itu? Sampai saat ini sih, pertama yang saya tahu himbauan-himbauan tetap dilakukan. Kemudian beberapa perbatasan dengan kabupaten dan perbatasan dengan kabupaten itu sudah mulai diceki satu-satu, Pak. Tapi ya, saya nggak tahu kedisiplinan petugasnya gimana. Sekali lagi kuncinya di kedisiplinan, bukan cuma kedisiplinan masyarakat, tapi juga kedisiplinan petugasnya. Oh gitu ya? Iya. Ya sementara yang saya tahu ya dua ini, ya ketiga ya tetap untuk fasilitas kesehatan yang menyupport untuk pengadaan itu. Gitu. Tapi setahu saya PSBB belum. Masih jauh ya ke PSBB ya? Sepertinya seperti itu. Kalau di Malaysia namanya KPK, PKP. Pembatasan kawalan, ya, pembatasan kawalan pergerakan. Ini sudah di Malaysia sudah mulai sangat menurun drastis. Iya, saya sendiri mengakui di Malaysia memang hebat sekali. Iya. Memang dia semacam perbatasan pergerakan gitu. Iya. Gak total lockdown, perbatasan pergerakan, petugasnya disiplin sekali. Iya, betul. Iya. Selain masyarakatnya disiplin, petugasnya disiplin sekali. Iya. Saya sempat komunikasi dengan beberapa teman yang dulu sama-sama alumni di sini, yang merupakan orang Malaysia, warga negara Malaysia yang kuliah di Brawijaya. Iya. Itu juga kita sempat diskusi banyak hal, termasuk beberapa sistem screening yang saya pakai di rumah sakit juga hasil diskusi sama mereka. Oh gitu. Gitu ya, mencontoh dari mereka juga beberapa sistem screening sama form screeningnya semua hasil diskusi dari mereka, dan mereka memang luar biasa. Ya, jadi perbatasan pergerakan mereka cepat, petugasnya disiplin, mereka fokus ke kasus-kasus yang dirawat,
untuk meminimalkan kematian. Kemudian kedua, kasus yang bertambah itu mereka tinggal ngitung. Ya, tinggal ngitung dan tinggal menunggu turun. Ya seperti halnya ini, diperkirakan mungkin Mei ini sudah hampir habis gitu ya Pak? Iya betul. Ini dalam minggu-minggu ini kematian sudah 0, ya 1, 0 gitu aja. Ya itu luar biasa itu memang. Iya, penambahannya sudah turun, pernah sampai 38, naik 40, pernah naik lagi, tapi tidak pernah naik di atas 100, sudah nggak pernah. Terus angka sembuhnya juga luar biasa banyak, ya angka. Makanya sekarang sudah mulai dilonggarkan, asalnya yang boleh belanja hanya 1 orang keluar. Mulai tanggal 29 kemarin sudah mulai 2 orang 1 mobil. Lalu Senin besok tanggal 4 itu sudah mulai boleh beraktivitas olahraga, tidak boleh lebih dari 10 orang. Luar biasa itu memang. Memang saya tepuk tangan untuk kebijakan Malaysia yang kali ini. Apalagi yang saya soroti, kebijakan belanja cuma kepala keluarga itu. Iya, betul itu. Itu luar biasa. Itu pinter sekali itu. Iya. Kebijakan simple tapi efeknya sangat bagus. Bisa mencegah panic buying dan macam-macam. Dan memang Bapak rasa disiplin ya orangnya. Samping orangnya sedikit, terus disiplin. Iya. Sampai di apartemen Bapak ini, security-nya pun kalau ada orang yang berkeliaran itu ya memang langsung ditegur. Kayak kemarin Bapak main badminton di parkir, nggak ada orang sama sekali. Ya diri ditegur, nggak boleh. Iya. Semua taman-taman di apartemen semua ditutup, dikasih polis lain gitu. Memang betul-betul kami walaupun di rumah kami tuh nyaman ya, kerasan di rumah. Nyaman ya, aman. Ya memang kuncinya sekali lagi memang di disiplin. Entah itu kedisiplinan masyarakat ataupun kedisiplinan petugas, itu yang menentukan. Gitu ya. Kalau kasus memang apa boleh buat ya, memang bertambah. Tapi kalau petugas disiplin, penambahan dan tingkat kematiannya bisa ditekan dengan luar biasa. Iya. Iya. Dan perhitungan kasus kalau kematiannya sudah bisa ditekan, orang-orang sudah bisa disiplin, tinggal dalam rumah. Petugas medis ya memang ngitungin kasus yang positif, ngitungin kasus. Tapi dengan waktu yang cepat kasus itu akan turun secara drastis seperti yang dialami sekarang di Malaysia. Gitu ya, Pak? Iya. Benar ya? Iya. Memang luar biasa. Saya tepuk tangan sekali untuk kebijakan ini. Andai kata bisa diterapkan di sini itu sangat luar biasa. Kira-kira bisa nggak diterapkan di Indonesia atau di Malang saja? Bisa nggak? Ya seperti kata Presiden ya Pak, tiap negara punya karakteristik yang berbeda orang-orangnya. Iya. Belum tentu apa yang bisa diterapkan di sana bisa diterapkan di sini dan membuahkan hasil positif. Oh iya betul sekali. Iya. Oke Niko, kapan kamu mau main-main ke Malaysia atau nyambang ke sekolahmu dulu? Secepatnya Pak. Saya juga sebenarnya udah kangen, tapi ya gimana mau di sini masih ada tanggung jawab. Iya. Masih nunggu istri sekolah. Iya. Oh iya. Berarti kamu jauh dengan bapakmu ya? Bapakmu di Tangerang ya? Di Tangerang sekarang. Iya. Di Tangerang ya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya ke Malaysia, mungkin pas ada seminar atau apa. Iya. Saya bisa mampir. Oke, terakhir Niko, coba pesan pada semua warga negara Indonesia yang atau para subscriber Bapak di YouTube, bagaimana agar terhindar dari COVID-19 ini? Pesan saya cuma satu aja. Semua pemerintah sama semua kebijakannya sudah berusaha secara maksimal, secara optimal supaya bisa ngatur dan mencegah penyebaran. Cuma diminta pada masyarakat sama semua disiplin. Itu aja. Tolong diikuti dulu. Ya, kalau bisa memang jangan mudik ya. Ya mohon maaf, memang ini mudik itu merupakan budaya, tapi untuk saat ini tolong mengerti. Tidak mudik itu akan menyelamatkan banyak orang. Iya. Gitu. Dan disiplin kuncinya, disiplin dalam
pola hidup bersih dan sehat, jangan lupa cuci tangan, disiplin kalau memang perlu keluar, pakai masker. Pakai masker, memang nggak nyaman. Pertama pakai masker, lama-lama kebiasaan. Iya, iya. Gitu. Terus jaga jarak, jangan lupa. Dan memang kalau nggak ada keperluan apa-apa, di rumah aja. Ya, disiplin dalam hal itu. Ya moga-moga kita dalam beberapa bulan kemudian di Indonesia juga angkanya akan menurun dan kita bisa aktivitas kayak biasa. Iya. Semuanya. Kalau menurut dokter-dokter di sana, di teman-temanmu, kira-kira di Malang ya, atau umumnya di Indonesia, kira-kira mulai ada penurunan, bahkan selesai itu kapan? Berapa minggu, berapa bulan lagi? Saya dan beberapa teman di rumah sakit sempat diskusi. Semua tergantung masyarakat. Kalau mereka disiplin bisa mengikuti aturan ini, yang aturan paling baru ini dengan perbatasan untuk keluar wilayah, dengan PSBB bisa diikuti semuanya dengan tidak mudik. Juni kita akan turun. Juni ya, mudah-mudahan. Juli kita akan mungkin 90% bebas. Iya, iya, iya. Kalau itu bisa ditepati. Tetapi ya kalau memang aturan ini nggak bisa ditepati sama masyarakat yang dalam tanda kutip ngeyel sana ngeyel sini, merasa arogan bebas dari COVID, ya mohon maaf, kemungkinan sampai akhir tahun kita akan seperti ini. No. Nggak bisa pulang, Bapak. Nah, semua kunci ada di masyarakat sendiri. Kita para petugas medis di sini sudah memang sudah istilahnya udah beyond lelah ya, udah melebihi lelah dalam menghadapi ini. Betul. Ya kita udah memang betul-betul kerja lebih dari 1000%. Kamu kerja berapa jam? Berapa jam kamu kerja dan harus di rumah sakit itu berapa lama? Kalau secara jam kerja kita 8 jam, Pak. Ya. Tapi secara realnya, apakah yang terjadi dalam berapa menit terakhir itu menentukan apa kita bisa pulang tepat waktu apa tidak. Kalau pasien memburuk atau kedapatan pasien yang memburuk dalam berapa menit terakhir atau mendapat PDP dalam berapa menit terakhir, otomatis itu bisa berpanjang sampai 5 jam, 6 jam. Oh. Ya. Kalau saya itu tergolong ringan. Istri saya 40 jam di rumah sakit. 40 jam? Ada nggak teman? Karena pendidikan. Iya. Ada karena nggak pendidikan begitu. Iya, betul. Iya. Ada nggak teman-teman doktermu atau perawat yang sudah terkena? Sejauh ini untungnya di rumah sakit saya semuanya dari hasil screening semua negatif. Nah, syukurlah, alhamdulillah. Iya, dari rapid test semua negatif, termasuk saya sendiri sudah 2 kali juga negatif. Ya itu puji Tuhan, syukur sekali karena ya kita ketemu pasiennya juga yang positif juga lumayan. Kita negatif hasilnya, itu sangat berkah buat kami. Iya. Oke Niko, sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Sudah mau wawancara, dialog, ngobrol, ya sembang-sembang, Pak. Iya. Bisa ngobati kangen. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Sejak tahun berapa kamu? Berapa ya? Saya terakhir ke SIK itu mungkin saya semester 5 kalau nggak salah ya. Saya belum lulus dokter. Mungkin 10 tahunan ya Pak? Iya. Ya memang wajahmu sudah sangat berubah ya. Ya 10 tahun. Bapak dulu masih imut-imut, sekarang sudah tuwir. Ya sebenarnya awet muda Bapak ini. Oke Niko, terima kasih. Sampai jumpa. Tetap sehat, keluarga. Ya mudah-mudahan segera selesai sehingga Niko bisa menjalankan tugas dengan baik, istri bisa belajar dengan baik. Iya. Ya amin. Sama Pak di sana. Salam saya buat guru-guru yang lain yang masih di sana. Masih kontak dan keluarga. Tetap sehat ya Pak. Iya, terima kasih. Sehat ya. Oke Niko. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera.
Begitulah tadi para penonton sekalian wawancara saya atau sembang-sembang saya dengan alumni Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang sekarang menjadi dokter di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur, yang juga berjibaku ya ikut menangani COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Malaysia, Indonesia cepat segera pulih dari wabah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.